Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam ruangan TU ini dalam pemenuhan tugas rencana tindak lanjut saya pada program kompetensi guru diseminasi PJOK Kabupaten Tebo tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan program yang akan saya buat untuk sekolah kita. Program yang saya akan buat itu saya beri nama Berserut. Berolahraga seru, sehat, olahraga tradisional. Latar belakang dari program yang akan saya laksanakan di sekolah kita ini yaitu permainan tradisional adalah permainan rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Permainan tradisional dapat mengajarkan anak atau siswa kita bersosialisasi dan menanamkan budi pekerti. Nah, permainan tradisional juga sangat jarang kita temukan di zaman sekarang Bapak Ibu, dikarenakan permainan ini jarang dimainkan oleh siswa-siswi kita. Program ini juga bertujuan menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasikan menjadi aktivitas olahraga yang nantinya menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa kita. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, tujuan dari program yang akan saya buat di sekolah kita ini yang pertama, melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa, terutama khusus di Kabupaten Tebo kita ini. Kemudian meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan siswa. Lanjut, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Dan terakhirnya tujuan dari program ini memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan siswa. Selanjutnya, capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan dari program Berserut ini Bapak Ibu. Capaian yang pertama adalah siswa dapat melatih keterampilan dan koordinasi di saat mereka bermain atau dalam melaksanakan permainan tradisional. Kemudian siswa juga dapat melatih kebugaran mereka di saat melakukan permainan tradisional tersebut. Terus siswa juga dapat mengetahui nilai-nilai karakter yang ada di dalam permainan tradisional itu. Kemudian langkah yang akan diperoleh dari permainan tersebut adalah siswa dapat mengenal permainan tradisional itu. Siswa dapat juga memahami minimal permainan tradisional itu. Terus siswa juga dapat menunjukkan sikap sportivitas dan menghargai perbedaan. Terus hasil yang diharapkan dari program ini nantinya yang pertama meningkatkan kekompakan. Terus mendiskusikan tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam permainan tradisional itu. Dan mengadakan nantinya akan saya buat perlombaan dalam bentuk permainan tradisional. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, struktur program dan mitra komunitas belajar. Struktur programnya, jenis program yang saya angkat ini adalah co-kurikuler. Skala programnya diperuntukkan untuk seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Kabupaten Tebo. Pengaturan programnya, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, bergantian dengan kegiatan senam pagi. Kegiatan ini durasinya kemungkinan 1 bulan. Jadi durasinya setelah 1 bulan nanti kita buat bentuknya perlombaan. Mitra dalam komunitas belajar. Mitra dalam komunitas belajar. Pastinya yang pertama adalah kepala sekolah sebagai penasehat ataupun fasilitator saya nantinya. Kemudian guru PJOK. Guru PJOK sebagai pengembang materi ataupun penugasan dan evaluasi. Dan terakhir adalah guru mapel. Guru mapel di sini nanti tujuannya adalah berdiskusi bersama dan mengembangkan konten untuk presentasi komber dan berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM kepada siswa. SEM di sini dimaksudkan adalah Sport Education Model. Nah, di pembelajaran PJOK dikenal namanya SEM. Model pembelajaran yang akan nantinya melibatkan seluruh siswa, mulai dari kepanitiaan, peserta lomba, supporter, ataupun nanti tugas yang dilibatkan kepada seluruh siswa.
Nanti Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada permainan nih Bapak Ibu. Permainan adalah pertanyaan. Pertanyaan. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya ini untuk merileks sebentar sebelum kita lanjut. Agus mempunyai uang 30.000. Kemudian ia ke pasar untuk membeli telur 10 butir dengan harga 15.000. Berapa sisa kembalian uang Agus? Bapak Ibu. Ibu Nopi berapa? 15.000. 15.000. Pak Suka? Pak Suka berapa? 10.000. 10.000. Ayo Ibu Dini, Ibu Mary, Ibu Heni. 30.000. 5.000. Iya, 5.000. 5.000. Jadi jawaban yang benar adalah 5.000. Bu Ria, bisa jawab kenapa kembaliannya 5.000? Karena di situ kan 10, kemudian di pasar membeli telur 10 Iya. butir dengan harga 15.000. Dalam kalimatnya tadi itu ada menyebutkan apa tadi? Berapa sisa Berapa sisa? kembalian uang Agus? Nah, yang kan kalau 20 kan 30. Nah, ya sementara di situ tuh apa istilahnya? 25.000 sebenarnya. Iya. Tersisalah 5.000 itu Itu penjelasannya. Penjelasan itu. Oke, kalau Ibu Heni penjelasannya seperti apa Bu Heni? Kenapa jawabannya 5.000? Uang kita 30.000. Hmm. Jadi telur itu 10 harganya 15.000. Masa iya kita bayar 30.000-nya? Pasti kita ambil uang 20.000 kan? Iya. Dikembaliin berapa dong? Jadi kembaliannya berapa? 5.000. Ayo, sisa dari 20.000 tadi. 5.000. Jadi sisa kembaliannya adalah 5.000. Karena apa? Uang yang akan dibayarkan si Agus adalah 20.000. Kan dia punya uang 30.000. Iya, 10.000 yang telur tadi. Iya, harga 10 telur itu 15.000. Jadi uang yang akan disetornya ke penjual adalah uang 20.000. Sisanya 5.000. Sisanya Nah, 5.000 tunggu ya. dulu. Tapi kalau misalkan beli itu 5.000-an semuanya, apakah dikasih juga 20.000? Berarti gak ada kembalian gitu. Iya. Jadi jawabannya ini adalah 5.000. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Bilangan. Pertanyaan kedua. Bilangan terdekat dari 3 kali 7 adalah berapa Ibu? 24. Ibu lain? 24. Berapa? Bilangan terdekat dari 3 kali 7. Itu sama dengan. Ini Berapa? Ada Penipu kok. 7 kali 1. Bukan 24 tuh hasilnya. Berapa? Ada 7 kali 3 itu benar. Iya. Bilangan terdekat dari 3 kali 7 berapa Bapak Ibu? Ada yang jawab 24. Terus ada yang jawab berapa? 22. Ayo Ibu Dini sama Ibu Dini lagi berapa jawabannya? Ngecok kok. 18. 18. Itu terjauh tuh. Itu terjauh tuh. Ini yang dekat. Terdekat dari 3 kali 7. Oh, Berapa Ibu? 24. Jadi jawabannya adalah 24. bilangan terdekat dari 3 kali 7. Berarti yang terdekat adalah ini. Oh iya, Kalau 3 ke 22 Iya jauh. Itu susunannya. Iya gitu. Tadi udah ngasih dulu 18 terjauh udah. Iya. Ini kan jauh nih bilangan terdekat. Kan kalau saya buat bilangan hasil bilangan terdekat dari 3 kali 7 ada. Ini kan tidak ada hasilnya. Intinya barisan. Iya. Barisan. Iya, ini kan bilangan. Itu lurus. Ada pakai logika. Iya, Satu kan? lagi. Jadi paham Bu ya, ini jadi Bapak Ibu, jadi bilangan terdekat dari 3 kali 7 adalah yang paling dekat dengan 3 kali 7 adalah 24. Ya dekat dengan dekat dengan ini mana yang dekat. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut dengan pembahasan materi saya. Lagi mas sabar lah. Oke, lanjut dari kemudian kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah atau asset based thinking yang akan mendukung program saya. Yang pertama adalah aset manusianya.
aset manusia terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa-siswi. Kemudian ada aset sosial. Aset sosial ini adalah adanya aturan di sekolah yang berdampak seluruh peserta didik ataupun siswa. Kemudian ada aset politik, itu kebijakan kepala sekolah, komite, dan warga sekolah. Kemudian ada juga aset fisik. Aset fisiknya apa? Halaman yang luas, nyaman, ataupun alat pendukung lainnya nanti di saat kita akan melakukan yang program saya bilang bersurut itu. Olahraga tradisional kan kita punya halaman luas. Nah, di situ bisa kita laksanakan kegiatan tersebut. Terus aset lingkungannya, suasana lingkungan sekolah yang nyaman dan tentram bagi peserta didik. Terakhir adalah aset agama ataupun kebudayaan. Aset yang kita ambil dari agama kebudayaan adalah jenis perlombaan ataupun jenis permainan tradisional daerah kita. Contohnya mungkin gerobak sodor, enggrang, ataupun bakiak. Itu bisa kita ambil dari beberapa contoh permainan tradisional. Rencana evaluasinya Bapak Ibu, ada observasi, ada refleksi siswa. Observasinya adalah pertama melihat antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan tersebut nantinya. Kemudian refleksi siswanya apa? Penilaian oleh siswa-siswi dari program yang akan saya buat. Terus adalah kemungkinan tantangan dan solusinya. Tantangannya adalah peserta didik kurang berminat pada permainan tradisional. Peserta didik mungkin lebih cenderung tertarik sama gadget daripada permainan tradisional itu sendiri. Nah, solusi yang saya ambil nantinya pertama adalah membuat penilaian permainan tradisional melalui olahraga rekreasi. Jadi nanti dalam pembelajaran olahraga saya kembangkan permainan rekreasi itu masuk ke pembelajaran PJOK. Di situ solusinya yang akan saya buat. Kemudian solusi berikutnya adalah mengadakan perlombaan permainan tradisional dengan memodifikasikan alat yang ada agar mereka tertarik dengan permainan tradisional ini. Nanti Bapak Ibu ya, sesi tanya jawab. Dari presentasi saya ada kira-kira yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya tutup? Iya, Bu Ria. Itu di bagian apa tadi? Kalau kita kan ekstrakurikuler. Kurikuler. Nah, itu tuh apa maksudnya? Kalimatnya itu. Kurikuler ini Bapak Ibu ya. Iya. Ibu ini bisa bantu dijawab. Jadi untuk program dalam kurikulum itu tadi namanya intrakurikuler. Intrakurikuler itu kalau pembelajaran seberapa mapel, kemudian masuk kelas semuanya ada masuk kelima. Selanjutnya ada kokurikuler. Kokurikuler itu adalah program-program lain yang dijalankan di sekolah ini selain dari intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Contohnya kita punya apa? Senin Salam Sapa itu kokurikuler, literasi, ibadah Jumat, sholat Jumat berjamaah itu semuanya kokurikuler. Kemudian Bapak Firman ini punya satu program lagi yang akan ditambahkan di kurikulum tentang berserut ini. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Supaya tidak meragukan. Iya, Nanti ada orang bertanya kita tidak tahu, kan? Berarti itu termasuk kurikuler seperti literasi. Nanti jangan disebut dengan orang ekstrakurikuler, beda. Beda. Oke, terima kasih. Masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup. Oke. Kalau permainan otomatis Ya, galak. bentuk permainan tradisional yang akan saya ambil dari kegiatan ini adalah salah satunya mungkin bakia, kemudian gerobak sodor. Menggalak itu kan masuk olahraga. Iya, termasuk juga salah satu bentuk permainan tradisional. Nanya Pak, jadi gimana kalau seandainya anak itu tidak tertarik, misalnya tadi aku contoh Iya, tidak tertarik dengan anak itu tidak tertarik berkiak gitu kan? Oh lupa kami Pak, capek Pak, ini enak depan HP Pak, misalnya gitu kan? Itu Gap tadi ya apa namanya? bagaimana Game. caranya membuat anak itu menarik atau tertarik dengan bakiak tadi? Oke. Nah, yang solusinya terakhir saya coba untuk memodifikasi bentuk bakiaknya dengan peralatan yang ada di sekolah kita. Mungkin bentuk bakiaknya kita rubah dari papan ataupun kita buat dari alat yang tidak bisa membuat anak cedera. Seperti itu bisa saya modifikasi. Mungkin nanti kita pakai styrofoam. Di bawahnya kita kasih styrofoam. Contohnya seperti itu. Iya, kita bisa mungkin modifikasi beberapa permainan itu dengan metode lain. Tidak Mencederakan peserta didik kita. Kalau tidak ada, saya tutup Bapak Ibu.
Mudah-mudahan program ini bisa kita laksanakan ke depannya, karena apa? Saya rasa program ini sangat bermanfaat bagi peserta didik kita, jika apalagi di zaman sekarang dengan gadget yang mudah dipegang sama siswa-siswi kita. Dengan caranya ada inovasi yang saya laksanakan, sedikit membantu paradigma kita tentang pembelajaran permainan ataupun tradisional ini. Saya tutup, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sudah hadir dalam presentasi saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.